Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zatunisa Zahra. Saya mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Pajajaran tahun 2020. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam posisi beneran. Nah, sebelumnya di sini sebelum kita mengetahui apa saja macam posisi beneran, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih ibu-ibu, apa itu posisi beneran. Nah, jadi posisi beneran merupakan posisi yang dipilih oleh ibu dalam menghadapi proses persalinan. Nah, nantinya untuk memudahkan proses pengeluaran bayi atau proses pengeluaran adiknya seperti itu. Jadi ketika persalinan, ibu-ibu boleh memilih posisi apapun, posisi apa saja yang bisa membantu ibu dalam mengeluarkan adiknya. Yang tentunya harus posisi yang nyaman ya Bu. Oke, tadi mengenai pengertian dari posisi beneran itu sendiri. Selanjutnya kita bisa langsung masuk nih ibu-ibu ke macam-macam posisi benerannya. Oke, sebelum itu boleh nih ibu-ibu yang udah tahu posisi apa saja yang bisa dilakukan ketika persalinan, boleh langsung diisi aja ya kolom komentarnya. Nah, kita langsung saja ke posisi yang pertama. Jadi, untuk posisi yang pertama adalah posisi terlentang. Nah, kita bisa lihat posisinya itu pada gambar sebelah kiri. Posisi terlentang ya Bu di sini. Nah, ibu terlentang di tempat tidur bersalin dengan menggantungkan kedua pahanya di penopang kursi khusus untuk bersalin. Mungkin ibu-ibu tahu ya Bu ya, untuk tempat bersalin itu biasanya ada penopangnya di bagian kanan dan kiri pada bagian kaki. Jadi untuk terlentang ini nanti bisa diangkat kedua kakinya seperti itu. Jadi memudahkan kepala bayinya untuk keluar. Lalu apa saja sih dari kelebihan dan kekurangan posisi terlentang ini? Oke, baik, kita langsung saja untuk kelebihannya terlebih dahulu. Jadi, untuk kelebihan posisi terlentang ini biasanya bidan bisa lebih leluasa untuk membantu proses meneran ibu atau proses mengedannya. Dan jalan lahirnya pun menghadap ke depan atau menghadap ke atas sehingga bidan juga dapat lebih mudah gitu untuk mengukur pembukaan ataupun melihat nih prediksi secara lebih akurat kapan sih adanya ini bisa lahir, kapan sih ibu udah bisa meneran seperti itu. Lalu selanjutnya ada kekurangannya nih. Pasti setiap posisi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk posisi terlentang ini, kekurangannya itu yang pertama membuat ibu sulit untuk mengedan karena dari gaya berat tubuh ibu dan berat bayi itu sejajar kan, sejajar. Jadi akan lebih sulit untuk mengedan dan akan lebih susah untuk ibu mengedan seperti itu. Itu kekurangannya. Selanjutnya kita bisa lanjut lagi nih yang kedua. Tadi diingat-ingat ya Bu ya, yang pertama ada posisi terlentang, lalu yang kedua ini ada posisi berjongkok. Nah, berjongkok seperti biasa ya Bu ya, seperti kita mungkin mau pup atau yang lainnya. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya sebelah kiri. Nah, posisi berjongkok ini biasanya ibu berjongkok di atas bantalan empuk yang berguna untuk menahan kepala dan tubuh bayi. Akan tetapi, ketika posisi berjongkok ini harus didampingi oleh tenaga kesehatan ya Bu ya, atau sama bu bidannya atau nanti sama dokternya seperti itu. Karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya kita bahas nih Bu kelebihan dan kekurangannya atau kelebihan dan kelemahannya. Pertama mengenai kelebihannya. Tentunya ketika kita berjongkok saat persalinan ini akan menghasilkan sesuatu yang alami. Apa itu yang alaminya? Yaitu adanya gaya gravitasi sehingga nantinya adanya itu, kepala bayinya itu akan lebih mudah turun ke bawah karena adanya gaya gravitasi seperti itu. Lalu kelemahannya apa? Nah, kelemahannya ini membuat cedera kepala bayi karena dikhawatirkan ketika kita mengedan saat berjongkok, itu kepala bayi akan tiba-tiba jatuh sehingga dikhawatirkan adanya cedera seperti itu, Ibu-ibu. Lalu, posisi berjongkok juga dinilai kurang menguntungkan nih bagi ibu bidannya karena ketika pemantauan perkembangan pembukaan bagian serviksnya itu akan lebih sulit dan juga menyulitkan ketika melakukan tindakan-tindakan yang lainnya untuk membantu ibu dalam melahirkan adik, misalnya episiotomi.
Nah, episiotomi itu merupakan pelebaran jalan lahir, yaitu dengan cara digunting jalan lahirnya. Itu ibu-ibu. Selanjutnya kita lanjut ya ke yang ketiga. Yang ketiga ini ada posisi setengah duduk. Nah, posisi ini yang paling sering digunakan oleh ibu-ibu ketika melahirkan secara normal. Nah, posisi duduk ini kita bisa bersandar ke bantal atau ke tempat tidur. Lalu kakinya bisa ditekuk dan dibuka selebar mungkin seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya Bu ya, gambarnya di sebelah kiri seperti ini. Dan posisi ini juga biasanya cukup membuat ibu nyaman ketika persalinan. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama, yaitu sumbu jalan lahir yang harus dicapai janin itu lebih pendek. Jadi jalan lahirnya tidak memanjang seperti itu, jadi lebih cepat. Itu. Lalu yang kedua, suplai oksigen dari ibu ke janin pun juga dapat berlangsung secara maksimal. Lalu, untuk kekurangannya, posisi ini dapat menimbulkan rasa lelah kepada ibu. Lalu biasanya ibu-ibu yang melakukan persalinan dengan posisi seperti ini akan cepat nyeri punggung atau banyak keluhan nyeri punggung atau punggungnya itu terasa pegal seperti itu. Apalagi jika proses menerannya itu atau mengedannya ini berlangsung lama. Jadi semakin lama proses meneran itu pasti akan sakit punggung seperti itu. Selanjutnya nih, posisi yang keempat, ada posisi berdiri. Mungkin ini jarang dilakukan ya Bu ya, karena posisi ini mungkin menyulitkan dari ibu bidannya atau tenaga kesehatannya. Nah, posisi berdiri ini pasien bisa lebih mudah mengosongkan kandung kemihnya. Nah, kandung kemih itu merupakan tempat penampungan air kencing ibu-ibu. Jadi ketika air kencingnya ini sudah kosong, kandung kemihnya sudah kosong, maka itu sebetulnya akan memudahkan penurunan kepala bayi. Seperti itu. Jadi nanti persalinannya juga akan lebih cepat. Nah, apa sih kelebihan dari posisi berdiri ini? Kelebihan dari posisi berdiri ini, posisinya ini selaras dengan gravitasi bumi. Tadi sama dengan posisi jongkok ya Bu ya. Ya, jadi gravitasi bumi ini dapat membantu penurunan kepala bayi sehingga kekuatan mengejan ibu juga jauh lebih kuat. Harus lebih kuat lagi seperti itu. Lalu kelemahannya apa saja? Atau kerugiannya apa? Nah, kerugiannya tadi sudah sempat dibahas, disinggung sedikit bahwa bidan ini pasti akan sedikit kesulitan bila harus membantu meneran ketika berdiri, karena membantu meneran saja susah, apalagi melakukan tindakan-tindakan lain. Semisalkan tadi episiotomi, itu kan akan kesulitan ya Bu ya. Bu bidannya bagaimana ingin membantu kalau jalan lahirnya tertutup seperti itu, bagaimana bisa membantu kalau misalkan posisinya ibu berdiri, tetapi ini bisa dilakukan ketika kepala bayinya belum begitu turun seperti itu, jadi bisa membantu mempercepat penurunan kepala bayi. Selanjutnya ada posisi yang kelima, yaitu posisi merangkak. Nah, ini juga mungkin ibu-ibu baru mengetahui karena posisi merangkak ini jarang dilakukan. Nah, posisi ibu merangkak ini bisa dilihat pada bagian kiri, bagian gambar sebelah kiri. Jadi kita seperti merangkak dengan kedua tangan dibuka dan kedua kaki juga dibuka selebar-lebarnya seperti itu. Dan posisi ini juga dapat membantu dalam kepala bayi lebih dalam lagi ke panggul, jadi lebih turun lagi seperti itu. Tetapi kita perlu mengetahuinya juga nih ibu-ibu, kelebihan dan kelemahannya seperti apa. Jadi untuk merangkak ini dari kelebihannya bagus untuk membantu mendapatkan istirahat dari kontraksi, juga bekerja untuk mengubah posisi dari posisi belakang menjadi posisi depan. Jadi ini dapat membantu bidannya untuk memantau perkembangan, juga untuk posisinya itu lebih turun gitu pas persalinan, si kepalanya jadi lebih mudah turun seperti itu, lebih mudah keluar. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu susah untuk dipergerakan dan membuat tangan lemas, dorongan kurang. Jadi ini tuh susah diperagakan
mohon maaf, susah diperagakan ya, bukan diperkirakan, susah diperagakan karena sebagian besar atau mungkin semua ibu-ibu yang bersalin itu tenaganya pasti akan lemas, sehingga nanti tangan yang dijadikan topangan itu dikhawatirkan terjatuh gitu, ibu tidak mampu untuk menahan bebannya sendiri. Oleh karena itu, posisi merangkak ini jarang sekali dilakukan. Selanjutnya ada posisi yang terakhir, ibu-ibu. Jadi posisi yang terakhir ini juga sering dilakukan apabila kepala adiknya masih tinggi. Nah, jadi ada posisi miring kiri. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri. Ibu berbaring miring ke kiri atau ke kanan dengan salah satu kakinya diangkat, sedangkan kaki lainnya dalam keadaan lurus. Posisi ini umumnya dilakukan bila posisi kepala belum tepat. Jadi posisi kepalanya masih agak atas gitu ya Bu ya, belum terlihat nih di bagian depannya seperti itu. Nah, akan tetapi di sini disarankan untuk miring ke kiri karena apabila ke kiri, nah di sini kelebihannya. Kelebihannya itu selain apabila miring ke kiri ya Bu ya, peredaran darah balik ibu bisa mengalir lancar. Jadi peredaran darah di dalam tubuh ibu itu lancar, pengiriman oksigen dari ibu ke bayi pun akan lancar gitu. Lalu proses pembukaannya juga akan berlangsung secara perlahan-lahan, sehingga ketika proses beneran itu akan lebih cepat, akan lebih mudah seperti itu. Karena kan posisi kepala bayinya sudah turun tadi karena miring kiri. Lalu selanjutnya kelemahannya di posisi miring kiri ini, kelemahannya menyulitkan bidan untuk membantu proses beneran karena letak kepala bayi susah dimonitor itu susah dikendalikan gitu ya Bu ya, karena ibunya miring, kepala bayinya pun jadi susah terpegang seperti itu. Bidan pun akan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan episiotomi apabila diperlukan. Jadi ketika ibu miring kiri, bidan pun akan kesulitan ketika menggunting bagian bawah ibu untuk mempermudah bayinya turun seperti itu. Baik, ibu-ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.